Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirizqiatul Jannah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya akan melanjutkan dari penjelasan Pak Bella, yaitu tentang reboisasi. Tentunya kalian sudah paham dari penjelasan Mbak Bella dari pengertian, tujuan, manfaat, dan juga dampak dari reboisasi. Di sini saya akan melanjutkan beberapa penjelasan dari diadakannya reboisasi. Yang pertama, penyebabnya adalah kerusakan hutan yang disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, yaitu pembabatan hutan yang disengaja. Pembabatan hutan merupakan penyebab dari kerusakan hutan yang pertama kali dilakukan oleh manusia secara sengaja. Pembabatan hutan ini pastinya berupa penebangan hutan secara massal. Pembabatan hutan ini menyebabkan matinya banyak pepohonan, binatang-binatang kehilangan tempat tinggalnya, dan manusia melakukan pembabatan hutan ini karena berbagai tujuan, salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun untuk pemukiman dan juga industri. Pembabatan hutan adalah kerusakan yang sangat bersifat serius, terutama jika tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan penegak hukum. Yang kedua yaitu pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja. Penyebab kerusakan hutan yang kedua yaitu pembakaran hutan yang dilakukan sengaja oleh tangan manusia. Kebakaran hutan ini bisa disebabkan karena proses alamiah maupun sengaja oleh manusia. Namun kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh manusia biasanya menyebabkan kerusakan hutan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu penebangan hutan secara liar yang disengaja dilakukan oleh manusia. Tentunya sama dengan pembabatan hutan dan juga penebangan hutan menyebabkan musnahnya pepohonan dan juga tempat tinggal para hewan yang hidup di dalam hutan. Menebang secara sengaja dilakukan oleh manusia untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak dari penebangan hutan tersebut. Penebangan di sini artinya menebang pepohonan yang ada di hutan tanpa izin pemerintah atau petugas. Nah, penyebab dari kerusakan hutan ini adalah disengaja, karena penebangan yang disengaja biasanya akan menyebabkan kecanduan sehingga akan melakukan penebangan secara berulang-ulang yang menyebabkan banyak pohon yang mati. Untuk yang keempat yaitu sistem cocok tanam perladangan yang berpindah. Nah, penyebab kerusakan hutan ini memang disengaja oleh manusia karena menjadikan hutan sebagai ladang atau tempat cocok tanam. Cocok tanam tersebut bisa berupa pertanian maupun perkebunan. Ketika lahan suatu daerah sudah dipenuhi dengan pemukiman penduduk, maka masyarakat akan mencari lahan baru untuk melakukan cocok tanam. Salah satu alternatif lahan yang digunakan adalah lahan hutan, sehingga memicu terjadi erosi, banjir, seperti halnya yang dilakukan masyarakat Bondowoso di Kawah Ijen, di Gunung Kawah Ijen yang beberapa lalu terjadi banjir bandang sehingga menghanyutkan rumah warga. Itu merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi masyarakat lainnya. Ini disebabkan karena penebangan hutan dan juga menjadikan sistem cocok tanam seperti penanaman kubis, cabai, wortel, dan sayur-sayuran. Nah, ini menyebabkan daerah di Sempol terutama mengalami banjir bandang disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri.